Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekar dengan Indah Sidoarjo yang dirahmati Allah. Al-Fatihah adalah surah yang ada dalam Al-Quran yang sering kita baca. Tapi apakah kita tahu maknanya? Mungkin ada yang pernah membaca terjemahan tafsirnya, bahkan ada yang hafal. Tapi apakah sudah merenungkan kedalaman maknanya? Kedalaman makna Al-Quran lebih dalam dari samudera yang sangat luas. Sebelum kita menyelam ke dalam samudera Al-Quran, maka layaknya kita memulai dari pembukanya, yaitu Al-Fatihah. Saat ini kita sampai pada ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja untuk Allah, Tuhan semua alam semesta. Ikuti kajian rutin tafsir Al-Fatihah di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekar dengan Indah ini sampai tuntas, yang diasuh oleh Al-Ustadz Haji Miftahul Arifin LC. Mari kita ngaji bareng. Subscribe dan share channel ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah hasanah ilmu kita, serta sekaligus menjadi ladang amalan baik yang dicatat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala rasulihil karim, afdhalud zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari jamaah sholat subuh Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga hingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat subuh sekaligus tafakur ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya, termasuk kita ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh Majelis Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Kita mencoba angen-angen tafakur, tadabbur ayat-ayat Allah. Walaupun kalau kita ngomong seberapa mampu kita
memahami ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran, rasanya mungkin kalau dibilang persentase, jika sampai 1% saja sudah dahsyat. Karena kitab-kitab tafsir saja yang tersebar itu jumlahnya puluhan bahkan ratusan, dengan berbagai macam sudut pandang. Ada yang mempunyai sudut pandang ilmu sains seperti kitab tafsir Al-Jawahir, ada sudut kitab fikihnya, ada sudut tasawufnya, akhlaknya, berbagai macam sudut pandang. Itu pun sangat-sangat luas, kita baca saja belum sempat. Maka ya semampunya kita angen-angen satu-satu ayat Allah. Nah, pada pagi hari ini kita mencoba angen-angen salah satu ayat Allah dalam surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini kalau biasa kita terjemah tafsir Al-Quran versi yang sering kita baca, biasanya kita membaca memaknai segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala itu maknanya, saya nggak bahas segala dulu. Puji secara pribadi, ngapunten, puji itu kalau dalam bahasa Arab, memuji orang ada namanya madah, ada namanya sana, ada namanya hamd. Madah, muji, itu memuji terhadap siapapun, baik yang hidup maupun yang mati. Misalnya kita memuji tumbuhan, memuji lukisan, memuji mobil, itu namanya madah, tidak disebut hamd. Hamdu bukan disebut hamdu, tetapi madhu. Ada yang namanya syukur. Syukur itu perasaan kita. Lagi-lagi syukur itu perasaan kita, pujian kita terhadap orang yang pernah memberikan sesuatu terhadap kita. Orang yang tidak memberi kepada kita, biasanya kita tidak harus bersyukur. Bersyukur ya kalau orang memberikan saya apa, maka terima kasih. Dan yang penting bukan masalah ucapannya, tetapi perasaannya, ini yang penting. Nah, hamd yang sering kita hamdu itu perasaan. Syekh Ar-Razi memberikan makna gini, in annal hamda ibaratun an sifatil qalbi. Hamdu itu ibarat dari sifat hati. Bahasa kasarane, alhamdu itu urusan hati, urusan rasa. Wahya i'tiqadu kauni zalikal mahmudi, yaitu i'tiqad, punya keyakinan adanya zat yang dipuji iku mutafaddilan, zat yang mempunyai kelebihan, mun'iman, memberikan nikmat, mustahiqon, yang layak litazimi, untuk diagungkan, wal ijlali, lan diagungkan. Jadi hamd itu keyakinan kita, rasa kita terhadap yang memberi itu mampu memberikan kenikmatan, memberikan sesuatu dan layak diagungkan. Ini bahasanya kalau kita yang penting itu layak diagungkan. Orang memberikan kita sesuatu, kadang terima kasih, oke, dia memberikan sesuatu, mun'iman, tapi layak diagungkan.
Ini yang jarang. Dan mohon maaf, kita juga jarang ketika mengucapkan alhamdulillah ini menggunakan rasa. Alhamdulillah kita itu kadang, mohon maaf, dari sekian banyak kita mengucapkan alhamdulillah, berapa persen alhamdulillah kita itu ada rasa, ada hati yang jadi mustahiqon lit ta'zimi wal ijlali, ini ada rasa pemujaan. Maka saya secara pribadi kalau menggunakan bahasa alhamdulillah itu bukan segala puji, tetapi segala puja. Jadi ada rasa pemujaan, rasa mengagungkan. Maka dalam tafsir Ar-Razi, rata-rata umat Islam kita, kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, ketika kita mengucapkan alhamdulillah, jika Allah tidak menaruh di alhamdulillah, pada dasarnya kita semua itu adalah orang munafik. Kenapa? Kita mengucapkan tetapi tidak masuk ke dalam hati. Rata-rata menurut, untungnya Allah, untungnya dan alhamdulillah sekali lagi, Allah menaruh al yang berarti maknanya ada memiliki, bahwasanya memang pujaan itu milik Allah. Dan kalau kami ya Allah masih belum mampu untuk mengekspresikannya sebaik itu ya Allah, iya kami mohon maaf, nastaghfiruka. Maka komplit sekali. Nah, yang menarik ini adalah rasa mengagungkan dan dibawa di belakangnya Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Orang yang bisa merasa agar mampu untuk mengagungkan seseorang, menganggap memuji seseorang, kadang tidak harus melihat orangnya, tidak tahu orangnya, tetapi tahu karyanya. Yang tahu mungkin kenal musik klasik, ada yang namanya Beethoven, ada yang namanya Mozart dan sebagainya. Kita nggak kenal Mozart, kita nggak kenal Beethoven, tapi bagi para pecinta musik akan terpesona ketika mendengarkan musik Beethoven, dan jenius ini yang bikin. Kenal Beethoven? Enggak. Orang mana juga enggak tahu. Atau lukisan, misalnya karya Picasso dan sebagainya, tanpa tahu siapa yang melukis, bagi orang pecinta seni, begitu melihat lukisan itu langsung jenius yang bikin. Maka pada dasarnya umat Islam kita ini dituntut untuk semakin banyak mengetahui alam semesta, belajar ilmu sains, sehingga ketika kita belajar ilmu sains, belajar semesta, belajar ilmu bumi, rasa mengagungkan kita, ya Allah, ini kalau bukan zat yang maha sempurna nggak bakalan bisa menciptakan ini. Maka kadang-kadang mohon maaf, kita perlu tamasya, jalan-jalan tapi bukan healing. Orang bilang itu healing itu kan menghilangkan stres. Kalau Islam metodenya bukan healing, jalan-jalan itu tujuannya adalah melihat kebesaran Allah. Kalau healing hanya menghilangkan stres, jalan-jalan ke mall beres, lihat berbagai macam manusia. Tapi yang disunnahkan, kita itu jalan-jalan melihat kebesaran Allah, tentang umat-umat sebelumnya, bagaimana mereka bisa hebat, bagaimana bisa mereka hancur, karena apa dan sebagainya.
melihat ke gunung, yang sehingga ketika melihat itu kita akan merasa betapa agungnya Allah dan akan muncul pemujaan kepada Allah ini dengan rasa. Makanya mohon maaf, orang yang mu'allaf, yang baru menemukan Islam di pertengahan umurnya, di hampir akhir umurnya, tapi setelah mencari, itu rasa syukurnya, rasa semangatnya untuk belajar Islam jauh dibandingkan kita, besar sekali. Kenapa? Mereka habis mencari, nemu. Ketika mereka mengamati, contoh misalnya Al-Quran dari 1500 tahun yang lalu sampai sekarang, tidak ngomong bunyi, tulisannya itu hampir 100% sama. Dari 1500 tahun yang lalu, era para sahabat, dicek. Jadi ada yang sampai ngecek tulisan dan berdasarkan manuskrip surat Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, itu satu surah, dicek keidentikannya dari mulai awal hingga akhir, satu surat identik hampir 98%. Kenapa tidak 100%? Karena ada perbedaan penulisan. Ada misalnya yang menggunakan alif ke atas, ada yang menggunakan alif maksuroh kayak ya. Hanya itu perbedaannya. Pengucapannya 100% sama. Dan ini orang membandingkan dengan, mohon maaf, ayat-ayat kitab-kitab yang lain. Kitab ini dilihat 1500 tahun yang lalu, nggak usah sampai 1500 tahun yang lalu, sekian puluh, sekian ratus tahun, perbedaannya sangat besar. Dari situ dia langsung, Masya Allah, ini kalau bukan Allah yang menjaga, tidak mungkin. Kepercayaannya, keyakinannya kuat, rasa syukurnya kuat. Kita mohon maaf, saya nggak ngucapkan, kita kurang, Pak. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah itu rata-rata, kalau kita pas kepepet, begitu kepepet ada solusi, baru alhamdulillahnya itu mantap. Kepepet ada solusi, alhamdulillah, ini mantap. Lah kalau terus-terusan begini, ngapunten, ini lagi-lagi, kalau terus-terusan begini, kita itu bisa akan menjadi yang namanya pola, circle, nanti ada yang namanya gaya. Kita akan terus-terusan dipepet terus hidup kita agar kita bisa bersyukur maksimal. Abot Pak akhirnya. Mengapa kita tidak dalam keadaan normal, latihan untuk bersyukur secara maksimal, sehingga sesuai dengan konteks ayat yang tadi saya baca, la in syakartum la azidannakum, jika kalian mau bersyukur, lagi-lagi mohon maaf, syukur itu urusan rasa. Bagaimana kita bersyukur merasa bahasa buku The Secret itu blessed, merasa terberkati. Kita itu bagaimana merasa disayang sama Allah, merasa diberikan kelimpahan. Ini ketika kita syukur, merasa dilimpahi berkah sama Allah, dilimpahi rahmat sama Allah, rasa. Ngapunten, bukan cuma lisan. Maka la azidannakum, Allah pasti tambah. Kalau kita mohon maaf gak nambah-nambah, kesehatan gak nambah, ketenangan gak nambah, rezeki gak nambah, mungkin salah satunya kita kurang bersyukur.
Bersyukur bukan, sekali lagi, bukan lisan, rasa, pola pikir. Ketika kita pola pikir kita benar, rasa kita benar, la azidannakum, pasti, bahasa ayat ini, pasti aku tambah. Lah yo kok kebenaran pernah saya sampaikan di khutbah Jumat di masjid ini. Ada orang barat menemukan pola ini. Ada seorang yang namanya Ronda menulis dalam buku The Secret. Beliau ini, orang ini mengamati sekian banyak orang-orang sukses yang ada di dunia. Orang-orang sukses baik secara finansial, secara ketenangan, kemasyhuran, dicari, diteliti apa sih yang membuat mereka ini seperti ini. Ternyata di antara kuncinya adalah syukur, merasa terberkati. Dan ketika mereka merasa terberkati, maka karena ini orang non muslim, semesta itu mendukung pola pikirnya sehingga apa yang diinginkan itu terpenuhi. Kalau nggak salah saya dalam bukunya gini, dalam perjalanan ke sebuah mall, pola pikirnya disetting lampu hijau, dan dia selalu pola pikirnya positif, lampu hijau, di sana akan dilayani dengan baik. Selalu difikirkan itu, ditaruh dalam hatinya, dalam pikirannya, saya nanti akan dilayani dengan baik. Karena pola pikirnya positif dan benar, itu benar-benar nanti di tempat dia dilayani dengan baik. Beda dengan kita, ngapunten, yang sering kita datangkan dalam kehidupan sehari-hari, itu adalah hal yang negatif. Jangan-jangan dikit-dikit ngapunten, kok ndang gak diterima, mau bertamu saja kita langsung wong iso ge aku ndang gak direken. Ya udah, itu apa yang dalam hatimu akan menjadi doamu, akan menjadi diijabahi dengan masalahmu. Bukan lagi-lagi hal itulah yang membuat daya tarik menarik, bahasanya positif akan menarik positif, negatif akan menarik negatif. Ini yang disebut, kalau orang barat menyebutnya namanya hukum semesta, kalau bahasa Arab namanya sunnatullah. Jadi Pak, ngapunten, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam semesta ini menggunakan pola, bukan diacak, ada polanya. Pola ini bukan karena Allah tidak mampu untuk menciptakan sesuatu tanpa pola, bukan. Allah menciptakan sesuatu dengan pola ini tujuannya agar kita mempelajari pola ini. Ketika kita ketemu pola ini, maka kita akan mengambil manfaat. Allah menciptakan alam semesta kita itu semua dengan pola, dengan dihitung. Makanya waqaddarnahu taqdira, Allah menghitung benar. Maka penting juga belajar matematika. Bukan berarti orang belajar matematika itu bukan belajar ilmu Allah. Orang yang belajar matematika itu belajar ilmu Allah. Jangan dianggap belajar ilmu Islam itu cuma belajar fikih, belajar tauhid, belajar ilmu tafsir. Orang yang belajar ilmu matematika, fisika, kimia, jika didasari untuk tafakur, insya Allah itu juga mendapatkan pahala yang sangat besar. Dulu umat Islam ahli matematika, ahli sejarah, ahli
Ibnu Khaldun itu pengembara yang mencatat geopolitik atau apa. Jadi beliau itu mencatat ke tempat ini, dicatat semua, ahli itu semua, dan itu semua berdasarkan belajar dari Rabbul Alamin. Pola yang harus dipelajari. Dulu orang-orang tua kita itu nggak ngerti ilmu model-model aneh-aneh gitu, tapi mereka menggunakan namanya ilmu titen. Tiang-tiang sepuh junungan di kampung-kampung itu menggunakan disebut ilmu titen, ilmu niteni. Apa yang dititeni? Pola. Allah itu menciptakan semuanya dengan pola agar kita semua bisa mengantisipasi perakiraan cuaca. Kalau zaman dulu nyebutnya ramalan cuaca, apakah mereka ini meramal? Tidak. Mereka ini memperkirakan cuaca berdasarkan pola. Ada beberapa pola yang Allah kasih tahu kepada kita melalui perintah, melalui clue, isyarat-isyarat dalam Al-Quran. Ada yang tidak. Nah, kalau kita bisa mencoba untuk mempelajari pola ini, contoh misalnya puasa, ini pola yang Allah menciptakan manusia itu tahu kadarnya, bagaimana perut ini harus dikosongkan berapa lama agar bisa menetralisir zat-zat sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh. Maka Allah memberikan perintah yang namanya puasa selama 1 bulan. Tujuannya apa? Ya karena Allah tahu tubuh kita, agar kita bisa sehat, ya puasa itu. Pola inilah yang membuat orang kalau mau belajar pola ini dan akhirnya tahu bahwasanya yang menciptakan ini Allah, maka akan menemukan ketika mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rasanya ini yang beda. Bisa jadi mungkin ucapannya sama, banyak orang yang dikit-dikit Alhamdulillah, Alhamdulillah berkali-kali, tapi kadang-kadang tidak ada rasa. Yang paling penting, ngapunten, mohon maaf, adalah rasa. Bahkan kadang-kadang Alhamdulillah, sering saya ngobrol sama teman itu, ada teman yang pingin, ya Allah jadikanlah saya hamba yang sabar. Oke, masalahnya orang kalau pingin jadi sabar, apa menuju ke sana? Ujian, Pak. Kalau jenengan minta kepada Allah jadi orang yang sabar, maka yang datang adalah ujian. Jadi kalau jenengan sering sing sabar Gusti, sing sabar Gusti, terus ngapunten, kok akhirnya ujian terus sing datang terhadap jenengan, jangan salahkan Gusti Allah. Itu doa jenengan. Sing sabar Gusti. Nggih, sering ya? Sering sing sabar Gusti, sing sabar Gusti. Ketika akhirnya yang datang dalam hidup jenengan, hidup kita adalah ujian. Ya karena kita minta kepada Allah untuk sabar. Yang datang untuk sabar adalah ujian. Maka bagaimana caranya? Ayo kita rubah pola pikirnya. Bersyukur ya Allah. Jadi karena hambamu ini orang yang bersyukur, bahkan jika yang datang itu ujian, sakit, tertimpa musibah, itu kalau bisa kita bersyukur, bukan sabar. Sabar itu tingkatan orang-orang terdahulu. Kira kita merubahnya bukan sabar. Ketika kita tertimpa ujian, bersyukur, Alhamdulillah. Loh kok bisa? Itu berarti harus merubah pola pikir juga, Pak. Pola pikirnya apa? Ketika kita
mendapatkan ujian, sakit misalnya, kita harus husnuzon terhadap Allah, bahwasanya ya Allah, kulo yakin, saya yakin sakit ini adalah yang terbaik buat saya. Karena ini yang terbaik buat saya, maka saya harus mengucapkan alhamdulillah. Ya Allah, misalnya lagi butuh gupo, cepet-cepet pengen mau ke tempat sesuatu, sepeda motor mogok, maka kita harus alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ya, kalau kita harus merubah pola pikir, ya Allah, alhamdulillah, bisa jadi motor saya mogok ini adalah yang terbaik buat saya. Dan ini sudah banyak diceritakan dalam beberapa para ulama, para salaf soleh, banyak yang begitu. Musibah seperti apapun itu, dia misalnya ada salah seorang ulama, orang soleh itu berangkat dari wilayah tertentu mau ke Madinah, dari Madinah mau ke kampungnya. Dalam perjalanan dia sama anaknya sama keledainya untuk bawa barang. Ternyata dalam perjalanan keledainya kesleo, patah. Dia langsung alhamdulillah, ya Allah, ini pasti lebih baik dibandingkan apa yang akan terjadi. Karena keledainya sakit, barangnya dipanggul berdua. Dalam perjalanan kaki bapaknya kesleo. Alhamdulillah ya Allah, saya yakin terhalangnya ini adalah yang terbaik. Dan berangkat lagi dipatok ular, tetap alhamdulillah. Dan ternyata memang ketika dia sampai ke tempat yang dituju, ke kampungnya itu menghadapi bencana gempa. Jika orang tersebut tidak terhalang kesleo, maka dia akan hancur ikut gempa. Maka bagaimana pola pikir kita? Ayo, abot, iya, susah Pak, ngerubah pola pikir itu susah. Setiap apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu berupa nikmat zahir maupun nikmat dalam bentuk ujian, kita mengucapkan alhamdulillah. Karena bisa jadi ujian itu kan sama dengan obat toh. Jenengan sakit, dikasih obat sama dokter, matur nuwun apa mboten? Harusnya matur nuwun. Mungkin kita itu sakit hati kita yang sakit, pikiran kita sakit, dikasih sama Allah obat dalam bentuk ujian. Ya harusnya, idealnya ya kita bilang alhamdulillah. Pun suatu saat dalam tafsir Ar-Razi selanjutnya, anna qawlahu alhamdulillah kama dalla ala annahu la mahmuda illallah, bahwasanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah seakan-akan ada ungkapan tidak ada yang dipuja dan dipuji kecuali Allah. Kita harus mempunyai keyakinan seperti itu. Ini akan sering kita, mungkin jenengan atau siapa sering mendengar, yang teruji la mahmuda illallah ini biasanya ketika orang berangkat haji. Orang berangkat haji itu ketika sudah pakai baju ihram, dia mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami turuti ya Allah, kami datang ya Allah. Labbaik la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puja dan puji
wan ni'mata dan kenikmatan laka milikmu. Maka kadang-kadang orang yang berangkat haji, mohon maaf, banyak, saya beberapa kali ketemu orang ketika dia memuji dirinya sendiri, sering langsung diingatkan sama Allah. Misalnya, ini saya pengalaman pribadi. Saya itu pernah haji pertama, saya ingat saya haji pertama itu ya orang kuliah di negara Arab merasa ketika banyak orang kesasar di Arafah, waktu itu banyak yang sasar di Arafah, saya bantu mereka menggunakan bahasa Arab, bukan karena saya kenal wilayah Arafah, tidak, bertanya akhirnya banyak yang ketemu ke tempat kemah orang Indonesia. Kurang lebih sampai jam 2 saya pulang. Ketika pulang sudah capek bantuin orang, ada orang minta tolong dianterin ke kemah Indonesia. Mungkin salah ucap atau apa, Pak, saya sudah capek, saya sudah nganterin banyak orang. Mungkin dalam itu waktu itu rotok subuh metu, saya nganterin banyak orang tadi. Sekarang saya capek, saya mau pulang. Pak, begitu habis ngomong itu, nggak lama kemudian saya itu hampir 1 jam lebih muter-muter, nggak ketemu tempat yang saya tuju. Muter, ya Allah, setelah capek, ini gampang, tempat yang saya tuju itu gampang. Lurus tok ketemu Bin Dawud, saya belok kanan, beres. Gak ketemu yang namanya Bin Dawud itu semacam matahari lah. Ketemu mata Bin Dawud, belok kanan, beres. Saya muter gak ketemu Bin Dawud. Sampai akhirnya kurang lebih saya udah mulai capek, istighfar. Ya Allah, ngapunten Gusti, ngapunten kula salah. Begitu habis istighfar saya balik ke titik awal, iku Bin Dawud. Ini saya pengalaman pribadi, saya nggak menceritakan orang lain. Dan banyak kisah-kisah seperti ini. Ketika orang merasa memuji dirinya, biasanya langsung diingatkan sama Allah. Innal hamda. Maka konteksnya kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, annahu la mahmuda illallah. Sebenarnya dan memang gak ada yang layak dipuji, dipuja kecuali Allah. Biasanya orang itu memuja itu bukan memuja orang lain, paling sering itu memuji dirinya sendiri. Memuji orang lain itu kadang-kadang cuma ngapunten speak tok. Yang paling itu kan paling sering itu kan memuji dirinya sendiri. Iki nek gak aku, walaupun gak terucap loh Pak, ngapunten, jarang gak terucap. Ini kalau gak saya, gak beres ini, acara ini gak beres. Lihat memuji dirinya sendiri. Ini kalau di sini di Jarno ambek Gusti Allah, tapi kalau di Mekah, biar kita bener hajinya. Tujuannya kenapa? Biar kita bener hajinya, biar kita bener ibadahnya. Habis jutaan rupiah di sana nggak bener lah eman. Nah, mungkin Gusti Allah eman tak bener wong iki. Walaupun nggih akhirnya capek dan sebagainya. Pun sampun telas waktu nih. Kedik ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, afdhaluz zikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillah. Sebaik-baik zikir niku la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Kenapa? Kalau zikir nanti bagiannya orang ahli zikir.
yang menerangkan. Maksudnya gini, zikir itu setiap apa yang kita sebutkan itu mempunyai doa. Misalnya, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu doa, Pak. Zikir tapi doa. Ada tendensi, ada arep-arep. Bahasa kasaran nih, ya Allah zat yang maha lembut, kulo butuh ya Allah, kulo mboten nyebut kebutuhan kulo karena panjenengan lembut, jenengan sembadani doa kulo tanpa menyebut. Makanya banyak ada zikir ya Latif, ya Latif, ya Latif, itu doa yang mengetuk kelembutan Allah. Atau orang yang pingin semangat, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, itu zikir yang mempunyai tendensi. Kalau la ilaha illallah itu tanpa tendensi, memang untuk Allah, makanya disebut afdhaluz zikir. Lah afdhalud doa, sebaik-baik doa, alhamdulillah tadi saya gambarkan, dungo paling wapi tanpa nyebut yang kita minta itu adalah muji. Ngapunten kalau baik pengene di orang yang minta-minta itu kan kadang-kadang dulu nggak ngerti, kalau sekarang nggak pakai sih, cuma gini ya langsung banyak orang yang, tapi dulu sakwelase panjenengan niku insyaallah kula dongaaken dados tiyang sae. Kula dongaaken ya Allah mugi-mugi. Lho, enteng Pak sampean ngasih. Kalau ada orang minta-minta tapi Pak sakwelase saya doakan panjenengan nanti rezekinya gampang. Saya doakan panjenengan nanti, enteng ngasihnya. Beda cuma kalau gini, yang ngasih itu berdasarkan kewelasan hati panjenengan, tapi kadang abot, kadang tapi kalau dia embel-embel dengan pujaan, dengan doa banyak. Maka sama ketika kita berdoa sama Allah, perbanyaklah memuji Allah. Ya Allah, panjenengan maha kuat ya Allah. Ya Allah, panjenengan maha kaya ya Allah. Pun kurang lebih ada lagi beberapa hadis yang kurang lebih maknanya sama, bahwasanya ketika seorang hambaku mengucap alhamdulillah, maka gini, alhamdulillah ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala, Allah ketika Allah memberikan nikmat terhadap seorang hamba, kemudian hamba tersebut faqala alhamdulillah, illa kana allazi a'ta afdalu mimma ukhidha. Ketika orang tersebut mengatakan alhamdulillah, kecuali alias pasti Allah akan memberikan yang lebih baik daripada yang sudah diambil. Artinya bersyukurlah, perbanyak mengucapkan alhamdulillah, Allah pasti baik ayat baik hadis menyebutkan illa, pasti Allah akan memberikan lebih baik. Pun barangkali wonten pertanyaan, monggo, atau sudah waktunya monggo kita tutup, kalian tutup doanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afil malika'afil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Aziz, ya Ghaffar, ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-hambamu ini ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena kami sering lalai dalam menjalankan perintah-perintah-Mu. Ampuni kami ya Allah, karena kami sering sembrono dalam menjalankan perintah-perintah-Mu ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ampuni juga kedua orang tua kami.
anak istri kami, saudara-saudara kami, keluarga kami, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.